Jadi tujuan percobaan ini adalah menentukan reaksi kimia yang terjadi antara asam dan basa selama percobaan. Kedua, menentukan perbedaan fenomena yang muncul pada setiap jenis larutan asam yang digunakan. Tiga, menganalisis penyebab dan mekanisme dari gerak lava dalam tempat reaksi. Nah, pada percobaan pembuatan lampu lava sederhana ini berlaku hukum Arrhenius, di mana asam itu melepaskan hidrogen, sedangkan basa itu melepaskan hidroksida. Nah, ketika mereka terlarut dalam air, itu tuh akan menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas tersebut berupa gelembung-gelembung yang naik ke lapisan minyak dengan membawa air. Mengenai hukum-hukum yang berlaku pada reaksi ini akan lebih lanjut dibahas oleh teman saya. Nah, jadi hukum yang bekerja pada lautan ini itu yang pertama tuh ada hukum Archimedes atau prinsip densitas.
Nah, sebenarnya hukum ini menjelaskan mengapa air tetap berada di bawah minyak. Nah, jawaban itu karena densitas air ini lebih besar daripada minyak. Jadi gelembung CO2 yang lebih ringan dari cairan di sekitarnya itu naik ke permukaan. Habis itu membawa tetesan air berwarna ke atas. Yang kedua itu ada hukum aksi dan reaksi atau hukum 3 Newton. Nah, saat gelembung CO2 naik, terjadi dorongan ke atas atau aksi. Nah, yang menyebabkan tetesan air ini, air berwarna ini ikut ke bawah. Nah, setelah gelembung itu pecah, air kembali turun atau mengalami reaksi karena pengaruh gravitasi dan perbedaan densitas. Nah, hukum yang selanjutnya itu hukum kekekalan massa. Selama reaksi asam basa, massa zat yang bereaksi tetap konstan. Nah, gas CO2 yang terbentuk hanyalah hasil dari perubahan bentuk zat, bukan pengurangan massa. Hukum yang keempat adalah hukum difusi gas. Nah, jadi gas CO2 yang dihasilkan menyebar dari area dengan konsentrasi yang tinggi, larutan, ke area dengan konsentrasi lebih rendah ke permukaan, menciptakan efek gelembung yang dinamis. Untuk pembahasan yang pertama itu ada asam asetat atau cuka ditambah soda kue. Cuka itu mengandung asam asetat yang bereaksi dengan soda kue atau natrium bikarbonat, menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi ini menghasilkan gelembung yang naik membawa tetesan minyak, menciptakan efek lampu lava. Dan untuk yang kedua itu ada asam nitrat atau minuman lemon ditambah soda kue. Asam nitrat yang terkandung dalam minuman rasa lemon juga bereaksi dengan soda kue, menghasilkan gas CO2 dengan efek serupa. Perbedaannya terletak pada intensitas dan kecepatan reaksi, karena asam nitrat memiliki lebih banyak gugus asam dibanding asam asetat. Dan untuk yang ketiga, asam karbonat atau air jeruk itu ditambah soda kue. Dan asam karbonat dalam air jeruk bereaksi dengan soda kue dengan cara yang mirip seperti sebelumnya, dan menghasilkan CO2 dan menciptakan efek lampu lava. Karena kandungan asam askorbat itu lebih rendah, reaksinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan asam sitrat. Dan untuk menjelaskan metodologinya dijelaskan oleh teman saya, Share. Nah, berikut adalah metodologi di mana kita akan menyiapkan alat-alat bahan dan juga langkah-langkah untuk membuat percobaan lampu lava. Yang pertama adalah persiapan wadah. Wadahnya itu bisa menggunakan toples seperti yang kelompok kami gunakan, atau juga bisa menggunakan gelas bening. Lalu diisi air, bisa air apa aja, air baik air matang maupun air tidak matang, itu sekitar 1/4 dari wadah. Lalu kita masuk ke step penambahan pewarna makanan. Itu bebas warnanya apa aja, diberikan beberapa tetes saja. Lalu setelah diberikan pewarna makanan, ditambahkan minyak. Tuangkan minyak goreng secara perlahan ke dalam wadah hingga hampir penuh, tidak usah terlalu penuh. Lalu karena adanya minyak goreng ini, maka akan terjadi perbedaan. Jadi dia punya lapisan karena densitas dan sifat kualitas minyak akan mengapung di atas air yang berwarna tersebut. Lalu untuk inisiasi reaksinya, karena di sini kita memakai 3 percobaan, maka kita akan menggunakan jeruk peras asli, air jeruk peras asli, lalu kita akan menggunakan tablet vitamin C serta juga menggunakan spray sebagai inisiasi untuk menghasilkan gelembung gas karbon dioksida yang akan membawa tetesan air berwarna itu untuk naik ke atas lapisan minyak. Lalu setelah gelembung itu pecah di permukaan, tetesan air itu akan kembali turun dan menciptakan efek lava yang bergerak. Dan yang terakhir itu ada penerangan. Nah, penerangan ini opsional ya. Jadi bisa tempatkan senter atau lampu LED di bawah wadah yang tadi yang bening, bisa ditempatkan di bawah untuk menerangi gelembung supaya visualnya menjadi lebih menarik dan lebih bisa dilihat dengan jelas saat gelembung itu naik ke atas permukaan minyak. Jadi kesimpulan dari program ini ada 3, yaitu 1. Reaksi kimia dan asam dan basa. Reaksi menghasilkan garam, air, dan gas CO2 yang menciptakan gelembung. 2. Perbedaan fenomena pada jenis asam. Asam sitrat menghasilkan reaksi tercepat, diikuti asam asetat, lalu asam askorbat dengan intensitas terendah. 3. Mekanisme gerak lava. Gerak lava disebabkan oleh gas CO2 yang membawa cairan berwarna
ke permukaan, kemudian turun akibat perbedaan drastis. Percobaan menunjukkan bahwa jenis asam mempengaruhi intensitas reaksi dan gerak lava. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, Saya Ratu Sukamara. Dan kita saya Damal Bikra. Saya Nizam ya. Ucapan terima kasih karena sudah menonton video tersebut.